Halo teman-teman, kalau kalian ke kawasan kota tua yang ada di Jakarta ini, pasti kalian gak asing sama gedung yang ada di belakang kita ini. Yaps, namanya Museum Fathahillah. Tapi tahu nggak sih, gedung estetik ini ternyata punya sejarah yang panjang banget. Mulai dari pemerintahan VOC, ruang pengadilan, museum ini juga punya penjara bawah tanah yang dulunya banyak orang takuti. Nah, di video kali ini kita bakal explore hal unik dan seru, mungkin banyak orang yang belum tahu. Yuk kita ikutin terus. Museum Fathahillah, saksi bisu perjalanan panjang Batavia hingga menjadi Jakarta yang kita kenal hari ini. Dibangun pada awal abad ke-18 sebagai balai kota Batavia, bangunan megah bergaya kolonial ini pernah menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Di balik dinding-dinding kokohnya, tersimpan cerita tentang kekuasaan, perjuangan, juga harapan. Langkah demi langkah memasuki museum ini seperti menembus lorong waktu. Cahaya redup, lantai kayu tua, dan aroma sejarah membawa kita kembali ke masa ketika kota tua menjadi jantung perdagangan Asia. Di setiap ruangnya tersimpan berbagai peninggalan bersejarah, mulai dari artefak prasejarah Jakarta, mebel antik abad ke-17, hingga prasasti dan koleksi budaya Betawi yang menjadi bagian dari identitas kota ini. Nah, oke teman-teman. Jadi di depan kita ini ada yang namanya Tugu Prasasti. Di Tugu Prasasti ini ada ukiran bahasa Sanskerta yang menjelaskan terjadinya pembangunan dua sungai. Yang pertama ada Chandrabaga dan Gomati yang panjangnya sekitar 12 km. Nah, saat ini kita masih ada di bagian untuk prasasti dari Tarumanegaranya. Di sini bisa kita lihat terdapat arca-arca dari peninggalan Tarumanegara. Di sini ada arca dari Dewa Wisnu, terus juga sebelah sana ada arca dari Dewa Durga Kali, dan yang terakhir ada arca dari Dewa Ganesha yang kepalanya berbentuk seperti gajah. Sekarang kita ada di ruang Betawi, teman-teman. Kalau kalian belum tahu, suku Betawi itu sebenarnya bukan suku asli Indonesia, melainkan gabungan dari bangsa dan etnis seperti Arab, Tionghoa, Melayu, Jawa, Sunda, dan suku Betawi ini bermukim di Batavia sejak abad ke-17. Nah, di sini kita bisa lihat ada makanan khas dari orang Betawi, yaitu ada kue satu. Nah, lalu kita juga bisa lihat di sini ada perhiasan pengantin Betawi, teman-teman. Nama kue satu berasal dari proses pencetakannya yang biasanya dibuat satu persatu menggunakan cetakan kecil tradisional. Bentuknya beragam, mulai dari bunga, bulat, hingga motif sederhana khas jajanan tempo dulu. Bagi masyarakat Betawi, kue satu bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan tradisi dan kebersamaan. Hingga sekarang, kue ini masih sering ditemukan di kawasan tradisional Betawi dan menjadi salah satu camilan khas yang mempertahankan cita rasa jadul Jakarta. Perhiasan ini merupakan perpaduan budaya Arab, Tionghoa, Melayu, juga Eropa, akibat proses akulturasi di Batavia pada masa lalu. Salah satu perhiasan yang paling khas adalah kembang goyang, yaitu hiasan kepala berbentuk bunga yang akan bergoyang saat pengantin bergerak. Perhiasan ini biasanya terbuat dari logam berwarna emas atau perak dan melambangkan keanggunan serta kecantikan perempuan Betawi. Nah, di museum ini juga kita bisa menguji kreativitas kita dalam membuat desain rumah Betawi, teman-teman. Melalui permainan ini, kita bisa mengenal budaya Betawi dengan cara yang lebih seru juga menarik. Oke, kali ini kita sedang berada di ruang sidang.
yang dulunya digunakan sebagai ruang persidangan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Di ruang inilah berbagai keputusan hukum ditetapkan, mulai dari hukuman ringan hingga hukuman bagi para tahanan. Pada ruangan ini terdapat 6 kursi dan meja berbentuk elips yang dahulu digunakan untuk persidangan oleh para hakim untuk para terdakwa yang akan diputuskan hukuman mati, pembuangan, atau bebas. Namun kebanyakan tahanan menerima hukuman mati. Pahlawan nasional yang pernah menjalani sidang pada ruangan ini adalah Pangeran Diponegoro dan Cut Nyak Dien. Mereka mendapatkan hukuman pengasingan kedua tempat yang berbeda. Pangeran Diponegoro diasingkan di Makassar, sedangkan Cut Nyak Dien diasingkan di Sumedang. Di ruangan ini juga terdapat 3 lemari arsip yang salah satunya dibuat pada tahun 1748. Lemari arsip ini digunakan untuk menyimpan arsip penting dan juga buku-buku yang menjadi bahan bacaan petinggi Belanda dahulu. Bisa dilihat teman-teman, di sini ruangannya sempit dan gelap. Dahulu, ruangan ini digunakan untuk menahan para tahanan pada masa kolonial Belanda. Di dalam sini sangat tidak manusiawi karena minim pencahayaan dan juga letaknya rendah, seringkali terendam air. Patung Dewa Hermes di kawasan Museum Fathahillah merupakan patung logam bersejarah yang menggambarkan bahwa Hermes adalah dewa pembawa pesan dalam mitologi Yunani. Awalnya patung tersebut berada di kawasan Harmoni, Batavia, kemudian dipindahkan ke Museum Fathahillah untuk menjaga dan melestarikan kondisinya. Hingga kini patung Hermes menjadi salah satu koleksi ikonik yang mencerminkan sejarah kolonial dan perkembangan kota Jakarta tersebut. Ya, dalam mitologi Yunani, Hermes juga dikenal sebagai dewa perdagangan, perjalanan, dan pembawa pesan para dewa. Jadi patung ini juga menjadi simbol pengaruh budaya barat yang merasa berkembang di Batavia pada masa itu. Melalui Museum Fathahillah, kita tidak hanya melihat berbagai peninggalan sejarah, tetapi juga memahami cerita dan peristiwa yang pernah terjadi di balik setiap koleksinya. Mulai dari masa kolonial, perkembangan kota Jakarta, hingga kehidupan masyarakat pada zamannya. Semuanya memberikan gambaran tentang perjalanan panjang yang telah dilalui bangsa ini. Kunjungan ke museum ini menjadi pengalaman yang tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membantu kita memahami pentingnya menjaga dan menghargai warisan sejarah. Semoga melalui pengalaman ini, kita semakin sadar bahwa sejarah bukan hanya sekedar masa lalu, melainkan sumber pembelajaran yang dapat memberikan makna bagi kehidupan saat ini dan masa yang akan datang.